Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jabong di channel gue Beat Motovlog. Jadi di video kali ini ya gue tadi habis beli oli ya, oli mesin ya seperti biasa sebulan sekali ya mesti ganti. Jadi di video kali ini ada yang mau gue bahas, menyambung kemarin question box di Instagram gue. Banyak banget yang minta gue pasang EPR, oil cooler sama stabilizer ya. Tapi di antara 3 part tersebut ada sih yang mau gue pasang, yaitu stabilizer, cuman bukan stabilizer yang model laser ya atau magnesium. Jadi di sini gue mau sedikit ngebahas tentang 3 part tersebut. Kenapa gue nggak mau pasang part itu di motor gue? Jadi di sini gue mau jelasin dulu tentang EPR. Nah, EPR sendiri ya, itu menurut gue part yang cukup vital sih kalau dipasang di motor injeksi. Soalnya gini loh, motor injeksi itu beda dengan motor karbu ya. Kalau motor karbu ya selang bensin cuman dialirin doang ke karbu tanpa ada tekanan. Berbeda dengan motor injeksi. Kalau motor injeksi itu dia perlu tekanan untuk ngalirin bensin dari ini kok pada ngapain, disuruh diem di rumah malah pada keluyuran, goblok. Aduh. Nah, nyambung yang tadi nyampe mana ya? Jadi untuk motor injeksi itu dia perlu tekanan dari tangki ke injektornya. Jadi buat sistem pengkabutannya itu ya perlu tekanan. Kalau karbu kan ya cuman dialirin doang. Di sini banyak banget yang masang EPR itu asal-asalan sih. Di sini gue ngomong asal-asalan itu, banyak orang yang masang EPR tapi selang EPR-nya itu diganti. Nah, itu menurut gue cukup berbahaya juga sih. Dan digantinya itu dia pakai selang setrika uap yang notabene dia lebih tipis dibandingkan selang yang bawaan EPR-nya. Nah, untuk selang bensin yang original FI itu dia berbeda bahannya dibandingkan selang setrika uap. Kalau selang yang bawaan motor itu dia bahannya dari karet ya sama serat kawat. Kalau selang setrika uap itu dia seratnya juga ya serat kain, jadi gampang bocor menurut gue. Nah, di sini seperti yang tadi gue ucapin, kalau motor injeksi itu kan dia perlu tekanan. Kalau selangnya itu tipis, jadi ya pasti gampang bocor dong. Nah, kalau kalian pakai selang yang bawaan EPR-nya pun itu menurut gue rawan banget bocor, soalnya dari sambungan antara tangki ke selangnya itu dia cuman diklem doang. Kalau yang original kan dia kayak model ada klipnya kayak gitu, terus dilem juga ya supaya benar-benar kuat. Nah, kalau dari tangkinya itu kan dia perlu perlu tekanan ya. Kalau selangnya tipis ya gampang pecah men, kalau nggak bocor. Nah, di sini kenapa gue nggak mau? Soalnya motor gue itu dipakai harian, cuy. Kalau selangnya gue ganti terus selangnya pecah, itu menurut gue ribet banget ngegantinya. Apalagi kan ini motor injeksi yang selangnya itu nggak dijual di toko-toko atau bengkel-bengkel rumahan biasa. Mesti nyari ke ke dealer ya, mesti pesan dulu itu juga. Soalnya jarang banget yang jual ya kalau selang motor injeksi. Nah, buat kalian yang mau pasang itu, saran dari gue tuh jangan diganti dari selang EPR yang bawaannya, soalnya itu bahannya beda ya. Kalau motor kalian cuman dipakai kontes atau dipajang doang pakai selang setrika uap ya fine aja, orang motornya juga kan nggak dipakai. Jadi kalau untuk EPR gue nggak dulu lah, nggak kayaknya sih itu terlalu berbahaya ya kalau dipakai di motor harian. Kalau dipasang doang nggak difungsiin ya boleh-boleh aja, cuman menurut gue itu buat apaan kalau kalian beli part cuman ditempelin doang nggak difungsiin ya. Udah mah hobinya buang-buang duit beli barang yang nggak bermanfaat ya. Nah, yang selanjutnya itu dari oil cooler. Oil cooler ini di sini dari fungsinya dia berfungsi untuk sistem pendingin oli ya. Beda dengan radiator ya. Kalau radiator itu dia
sebagai pendingin mesin ya. Karena ada sirkulasi air radiatornya. Kalau air cooler kan dia langsung ke oli ya, dari olinya itu dia kayak dipompa kayak gitu sama pompa bensin, pompa olinya. Kalau oil cooler itu dia lebih diperuntukkan untuk motor yang udah nggak standar atau bore up ya. Kalau motor standar pakai oil cooler ya boleh-boleh aja, cuman itu ya seperti EPR nggak terlalu penting-penting amat men. Soalnya kan sistem pendinginan motor standar juga udah bagus sih menurut gue. Jadi oil cooler ya harganya ya cukup mahal juga ya, seperti dari merek SPS atau merek apa itu yang agak cekung dari merek Morin ya kalau nggak salah ya. Kalau untuk oil cooler sih gue nggak dulu lah. Kalau yang terakhir untuk stabilizer gue dulu udah pernah pasang stabilizer dari merek Ohlin, tapi KW-nya KW Thailand coy, bukan KW Cina. Soalnya sekarang udah banyak banget ya stabilizer Ohlin yang magnesium, itu harganya 300.000, 400.000, itu juga udah sama bracket stabilizernya. Nah, di sini gue mau ngasih tahu ke kalian, kalau untuk stabilizer itu yang produksi Cina itu gampang banget bocor ya. Gue sama sekali nggak nyaranin ke kalian pakai stabilizer yang seperti itu ya. Kembali lagi sih kalau motor kalian cuman dipakai kontes doang. Dan sebenarnya ya kalau motor di bawah cc 150 itu nggak terlalu nggak terlalu berasa sih dari fungsi stabilizer itu. Jadi fungsi stabilizer itu kan dia untuk meredam getaran ya di stang motor kalian. Atau kalau di motor GP itu dia untuk mencegah terjadinya tank slipper atau apa ya namanya. Jadi keadaan motor waktu keadaan kencang biasanya itu stangnya itu goyah ya, atau nggak stabil lah. Kalau nggak pasang stabilizer itu ya bisa amit-amitnya dia jatuh. Nah, untuk meminimalisir terjadinya tank slipper ya, tank slipper atau apa gue lupa lagi namanya. Nanti gue cantumin deh contoh videonya yang saat balapan itu mengalami tank slipper ya. Jadi kalau untuk stabilizer ya, kalau cc di bawah 150 cc nggak terlalu penting ya. Kalau motornya cuma dipakai harian. Tapi gue dulu sih sempat kepikiran mau pasang stabilizer yang Ohlin RTC ya. Ohlin RTC sekarang udah murah-murah banget men, harganya di bawah 500.000. Kalau dulu tuh stabilizer ya, gue beli stabilizer yang model laser aja dulu yang warna silver itu yang buatan Thailand, dia harganya hampir 1 juta men. Sekarang men, kalau sekarang ya budget tip 400.000 aja juga udah dapet bracket stabilizernya. Tapi ya gue ngerasain kalau buset sepi banget ini pantai. Biasanya rame cuy, gara-gara corona nih. Gara-gara corona pantai Pangandaran jadi sepi cuy. Nah, kembali lagi tadi untuk pembahasan stabilizer ya. Stabilizer dulu gue juga pernah pakai sih, untuk stabilizer dari Ohlin yang model laser ya. Itu menurut gue ribet cuy. Kalau motor standar lagi, kalau pemasangannya itu nggak rapi itu malah mengganggu banget sih menurut gue. Soalnya gue dulu kan pasang di bawah, motor gue sering dipakai harian, pakai bawa barang-barang, itu menurut gue ngeganggu banget sih di bagian sini. Kalau pasangnya di atas sini ya boleh-boleh aja, cuman kalau kalian masangnya itu gak bener ya, bisa-bisa motor kalian gak bisa dikunci setang cuy. Dan itu bahaya banget sih kalau di parkiran motor kalian gak dikunci setang ya. Jadi ya seperti itu ya. Untuk video kali ini gue mau ngebahas tentang 3 part itu yang kayaknya nggak bakal gue pasang di motor gue. Walaupun kalian banyak banget yang minta, bang pasang EPR biar kayak si Anu. Enggak lah,
motor gue cuman motor pakai harian kok, nggak bakal gue pakai kontes lagi ya, soalnya gue udah males ya ikut-ikut kontes. Nanti gue bakal bahas lagi sih tentang kenapa gue nggak mau ikutan kontes lagi. Soalnya ya nanti aja lah gue bikin videonya. Jadi untuk video kali ini ya segitu aja. Gue mohon maaf jika ada yang kurang jelas yang gue ucapin. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan aja like. Gue ya cuman mau muter-muter doang cuy. Tadi habis beli oli, jadi gue mau lihat kondisi Pangandaran sekarang kayak gimana. Pangandaran sih sepi banget ini cuy, parah sih. Ini biasanya nggak kayak gini. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh biasanya rame di sini. Tapi ini aduh parah, ini ekonomi anjlok ini kalau kayak gini cuy. Jadi ya segitu aja. Gue di Jabong pamit dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe coy.